Bab 857. Mencarimu untuk meminta orang. Dari nada suara Jerry yang terdengar ada sedikit permohonan. Seketika, sebuah suara datang dari ujung telepon, "Big." Meski hanya ada satu kata, itu membuat Jerry yang merasa seperti ada batu yang jatuh dari hatinya. Bagaimanapun, apa yang terjadi pada Michelle disebabkan oleh dirinya. Tepat ketika Jerry yang hendak menutup telepon, suara lama itu tiba-tiba terdengar lagi, "Apakah kamu berpikir untuk mengambil alih desa Emperor?" Jerry yang terkejut sesaat, dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia, yang tidak pernah peduli dengan urusan duniawi, akan benar-benar peduli dengan hal-hal duniawi. Setelah lama terdiam, Jerry yang berkata, "Aku belum punya rencana seperti itu. Pengaruh desa Emperor di luar imajinasimu. Jika kamu bisa mengendalikan desa Emperor, setidaknya keselamatan orang-orang di sekitarmu bisa terjamin." Pihak lain berkata lagi, "Aku hanya asal menyebutkannya. Tapi kamu sendiri yang memutuskan. Selain itu, aku mengatur dokter terbaik untukmu. Apakah gadis itu dapat disembuhkan? Aku tidak akan menjaminnya." Jerry yang berkata, "Aku berutang budi padamu. Jangan sungkan." Setelah pihak lain selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Tidak ada yang tahu berapa yang harus dibayar Jerry yang karena panggilan ini. Jerry yang tidak tinggal lama di rumah sakit, dan langsung pergi setelah melakukan panggilan telepon. Dia baru saja masuk ke mobil, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari Ken Kokian. "Kakak Jerry, aku menemukan keberadaan Gisela. Baru 3 jam yang lalu, dia dibawa kembali ke tempat Raja Guan." Ken Kokian berkata, "Jika tebakanku benar, orang yang membawanya pergi seharusnya adalah anggota keluarga Raja Guan." Jerry yang pernah menebak seperti itu sebelumnya, tetapi tidak ada bukti. Sekarang dia telah mengetahui bahwa Gisela dibawa pergi ke tempat Raja Guan. Dia yakin bahwa orang yang menjemput Gisela orang dari Raja Guan. "Oke, aku mengerti." Jerry yang berbicara. Selama Gisela tidak dibawa pergi oleh orang lain, dia lega. Alasan mengapa keluarga Raja Guan ingin mengembalikan Gisela ke keluarga adalah karena mereka ingin Gisela menjadi pasangan dari keluarga kerajaan. Karena itu, keluarga kerajaan pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Gisela. Gisela masih terluka parah, dan keluarga kerajaan pasti tidak akan memaksanya menikah dulu. "Kakak Jerry, bagaimana kalau aku pergi ke sana, dan mencoba menyelamatkan Gisela?" Ken Kokian tiba-tiba bertanya. Jerry yang menolak, karena Gisela dibawa kembali oleh Raja Guan, dia pasti berada di sana. "Aku khawatir kamu akan terjebak sebelum memasuki keluarga kerajaan. Jangan khawatir tentang masalah ini dulu, aku akan menyelesaikannya sendiri. Untuk beberapa saat ini, kamu diam-diam bantu untuk melindungi keluargaku terlebih dahulu." Ken Kokian dengan cepat menjawab, "Ya, kakak Jerry." Setelah menutup telepon, Jerry yang menyalakan mobil dan meninggalkan rumah sakit. "Ayah." Tepat setelah kembali ke puncak awan, suara renyah terdengar. Feli langsung berlari, dan melemparkan dirinya ke pelukan Jerry yang. Lexi Qin dan Yumi Qin memandang Jerry yang dengan cemas, bahkan tatapan mata David Qin penuh dengan kekhawatiran. "Kamu merindukan ayah?" Jerry yang menggendong putrinya dan bertanya sambil tersenyum. Feli mengangguk, mencium wajah Jerry yang, dan berkata dengan manis, "Ayah jangan sedih, Feli akan selalu berada di sisimu." Setelah mendengar apa yang dikatakan Feli, Jerry yang tiba-tiba tersentuh. Apa yang terjadi di Hotel Kota Yan hari ini telah tersebar luas. Charles Ma adalah saudara baik Jerry Yang, dan Michelle adalah saudara perempuan Charles Ma yang telah lama hilang. Yumi Qin menemani Jerry yang ketika pergi membeli rumah untuk Charles Ma, dan dia juga bertemu Michelle. Sekarang Michelle mengalami kecelakaan mobil yang begitu serius, Jerry yang pasti sedih. "Jangan khawatir, semuanya aku baik-baik saja." Jerry yang mencoba yang terbaik untuk menstabilkan emosinya, dan berkata kepada beberapa orang sambil tersenyum. Hanya saja meskipun tersenyum, senyumnya sangat dipaksakan, dengan raut wajah lelah. Yumi Qin merasa tertekan untuk sementara waktu. "Aku sedikit lapar ayah, apakah makan malam sudah siap?"
Jerry yang bertanya sambil tersenyum. David King kembali sadar, mengangguk dengan cepat dan berkata, "Sudah-sudah, hanya menunggumu pulang saja, pergi ke meja dulu, dan aku akan pergi ke dapur untuk menghidangkan makanan." Keluarga itu duduk bersama, Lacey King dan Yumi King, yang belum pernah makan malam sebelumnya, juga menemani Jerry yang makan malam bersama hari ini. Meski Jerry yang ingin menyembunyikan kesedihannya, tetap saja terlihat. "Kakak ipar, beberapa waktu ini aku akan membantumu mengawasi grup Yancheng, dan kamu dapat mengurusi urusanmu." Setelah makan, Yumi King memandang Jerry Yang dan berkata. Yumi King juga berkata, "Baru-baru ini, ibuku telah keluar dari rumah sakit dan kembali ke keluarga, dan Red Mamba Corp tidak membutuhkanku untuk melakukan apapun. Aku akan kembali ke grup Yancheng besok. Bagaimana kalau aku juga pergi ke grup Yancheng untuk membantu?" David King juga tiba-tiba bertanya. Jerry yang tahu bahwa mereka semua melakukan hal ini untuk kebaikannya sendiri, dan hatinya sangat tersentuh. "Ayah kamu sudah tua, cukup nikmati saja masa tuamu dan bantu kami menjaga Feli." Jerry yang berkata sambil tersenyum, dan kemudian memandang Lacey King, "Nyonya Ye harusnya berniat untuk menyerahkan Red Mamba Corp kepadamu, karena kamu dan dia sudah saling mengenal sebagai ibu dan anak. Jika dia benar-benar ingin memberimu Red Mamba Corp, kamu terima saja, dia hanya ingin menebus hutangnya padamu di masa lalu." Untuk grup Yancheng, ada Robin Luo dan Yumi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jerry Yang, Lacey King terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya, "Meskipun aku mengenalnya, tetapi Red Mamba Corp dibangun oleh dirinya sendiri. Usahanya juga merupakan upaya yang melelahkan dalam hidupnya, bagaimana aku bisa menginginkannya?" "Kakak, menurutku apa yang dikatakan kakak ipar benar. Bibi Ye ingin berbuat baik untukmu. Jika kamu menerimanya, dia bisa merasa lebih baik." Yumi King juga berkata, "Selain itu dia adalah ibumu sendiri, dan kamu adalah putri satu-satunya, dan Red Mamba Corp hanya bisa diwarisi olehmu." Lacey King memikirkannya, mengangguk setelah beberapa saat dan berkata, "Aku akan memikirkannya." Keluarga itu duduk bersama dan mengobrol, tetapi itu tidak membuat Jerry yang merasa lebih baik, tetapi membuatnya lebih stres. Michelle bisa terlibat dengannya, apalagi kerabat ini. Tidak bisa berkata-kata sepanjang malam, keesokan paginya Jerry yang tidak tidur sepanjang malam, diam-diam meninggalkan rumah. Tadi malam dia memikirkannya sepanjang malam. Situasinya saat ini tidak baik. Tampaknya hanya dengan mewarisi desa Emperor dia dapat melindungi kerabatnya di sekitarnya. Jerry yang sedang melakukan senam pagi, tiba-tiba mengerutkan kening, memandangi sosok Parubaya berdiri di bawah pohon yang tidak jauh dari sana. Saat Jerry yang melihat ke pihak lain, mata pihak lain juga menatap Jerry yang. Saling bertatapan, sudut mulut pria Parubaya itu sedikit melengkung ke atas, masih ada sedikit provokasi di wajahnya. "Siapa kamu?" Jerry yang melangkah maju, melihat ke pihak lain dan bertanya. Ini adalah pintu masuk ke puncak awan, bisa dikatakan ini adalah tempat Jerry Yang. Jelas pengunjung yang tidak baik. "Nama aku Herman Guan dan Minata Guan adalah adik laki-lakiku." Pria Parubaya itu tersenyum dan memandang Jerry Yang, "Aku datang kepadamu untuk meminta orang." Bersambung.